Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitta ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda دلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة. Kecilin dong. Bisa nggak? Kecilin. Putar. Yang ini kayak rumah kecil ini. Ini. Cuma campur. Satu lagi. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, menerangkan masih pasal puasa, dan ini pasal terakhir dalam pembahasan tentang hal-hal yang tidak membatalkan puasa, fi bayani ma la yuftiru mimma yasilu ilal jawf, perkara yang tidak membatalkan puasa karena masuknya benda-benda ke dalam rongga tubuh. Artinya sesuatu yang masuk ke rongga tubuh tapi dimaafkan gitu. Sesuatu yang dimaafu dan itu tidak sampai membatalkan puasa. Karena kan yang namanya rongga yang 7 itu kalau kemasukan apapun akan jadi batal. 7 itu mana aja? 2, 5, 6, 7 lubang tuh. Kalau perempuan 9. Hah? Tambah tetek. Ya. Kan perempuan bisa keluar sesuatu. Bisa juga masukkan. Jadi kalau umumnya 7 lubang. Kalau kemasukan sesuatu dalam 7 lubang itu dengan sengaja, maka hukumnya batal puasanya. Tapi ini tidak membatalkan puasa dengan beberapa alasan. Alladzi la yafturu mimma yasilu ilal jawf min a'yani min yang fazin maftuh sab'atu afrod. Yang tidak membatalkan puasa karena sesuatu yang sampai ke rongga tubuh berupa fisik benda melalui lubang yang terbuka, ada 7 macam perkara. Kalau masuknya nggak lewat lubang gimana, Beb? Ya nggak masalah. Mata, masukkan air, nggak masalah karena bukan lubang terbuka. Mata pakai tetes mata, nggak masalah, bukan lubang terbuka. Suntik, nggak masalah, bukan lubang terbuka. Tapi kalau infus makanan gitu, haram, batal lah puasanya. Kalau iya, tapi kan itu yang dimasukin jelas
makanan, nutrisi atau penggantinya makanan. Kalau infus nggak batal, orang kaya infus semua tiap hari. Gua infus aja lah. Jadi yang bermasalah adalah masuknya ke dalam 7 lubang. Ma yasilu ilal jaufi binisyanin, yaitu masuknya benda ke dalam rongga dengan sebab lupa. Dia lupa nih kalau lagi puasa. Kemudian masuk sesuatu ke mulutnya, sesuatu masuk ke hidungnya, sesuatu masuk ke ke kemaluannya, lupa kalau dia lagi puasa. Au jahlin au ikrohin, atau dia yang kedua tidak tahu, yang ketiga ikroh, dipaksa. Jadi ada orang memaksa dia untuk memasukkan air, dicangap nih, dimasukin air. Tapi masuknya karena terpaksa. Maka yang begitu nggak membatalkan puasanya. Jadi masuknya bukan karena kemauannya. Jadi kalau dipaksa itu dia milih, jangan ini dong, kopi aja, ya sama aja. Dipaksa kok milih gitu. Atau tidak tahu ini tidak tahu yang dimaafkan maksudnya. Kalau nggak tahunya itu orang yang tinggal di tengah-tengahnya ulama, ya nggak boleh. Nggak tahunya itu orang yang tinggal di pedalaman yang jauh dari ulama, jauh dari. Kalau dia di tengah-tengah ulama, banyak majelis, dianya nggak mau datang sampai nggak tahu, ya nggak dimaafkan. Jadi nggak tahunya itu sengaja dia nggak mau tahu gitu loh. Bukan nggak mau tahunya karena dia nggak bisa untuk cari pengetahuan karena jauhnya dari ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fal akala au syariba fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Siapa saja orang yang lupa saat dirinya sedang berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia tetap menyempurnakan puasanya. Karena hanyalah Allah yang telah memberinya makan dan memberinya minuman itu. Hadiah dari Allah itu. Bonus. Nah, kalau ada orang makan, minum jangan diingetin. Biar lanjut. Lagi dikasih hadiah sama Allah. Kalau udah selesai, lu puasa. Oh iya, udah nggak nyesel dia. Untung lu ngingetin terakhir, udah kenyang. Kalau baru mau diingetin, nyesel dia. Lu ngapain ingetin? Kalau kita nggak inget nggak dosa. Ya nggak, dia nggak inget gimana sih? Kalau kita tahu di puasa tapi masih makan. Kan mau dapat hadiah dia. Lu ingetinnya ntar kalau udah masuk. Mau di tengah-tengah sini diingetin, cekik-cekik dia apa enggak? Kadang orang sok-sokan, jangan berpuasa. Iya ngerti, kalau dia tahu berarti sengaja mau bikin batal. Kalau lupa kan nggak batal. Kalau nggak batal bagaimana? Mau ente marahin?
Agama aja bolehin, kok ini nggak bolehin gimana? Nabi ngomong itu lagi dikasih hadiah makan sama Allah, dikasih makan minum oleh Allah. Kok ente sok-sokan? Jangan sok-sokan lah. Nanti udah selesai baru Al, puasa nggak? Astagfirullah, udah nggak apa-apa. Udah 2 piring inilah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi lupa, bodoh, dipaksa. Kalau ini terjadi dipaksa makan, kalau enggak gua bunuh loh. Makan. Sengaja untuk dibatalkan. Udah langsung kemek aja udah. Walaupun dipaksanya makan babi, minumnya Homer, dipaksa bagaimana? Resikonya apa? Yang berkaitan sama nyawanya atau hartanya. Kalau nggak makan, motor lo gua ambil. Harta juga masih dilindungi gitu loh. Atau kehormatannya. Kalau lo nggak makan, gua sobek baju lo, gua telanjangin lo pulang. Kehormatannya, maka itu boleh membuat dia atau keluarganya sesuatu yang diperbolehkan untuk sampai kita melakukan sesuatu. Warabi bijirianin rokin raikin mimma baina asnanih. Yang keempat, dengan sebab ludah yang mengalir membawa sesuatu yang ada di antara gigi-giginya, sisa makanan nih, nyelip-nyelip, makan, udah nggak pakai sikat gigi, nggak pakai apa, langsung wudu sholat subuh, habis subuh kok nyelip-nyelip masuk, atau ada rasa yang tadi ada giginya bolong kayak apa, kayak rasa yang tadi itu masih ada gitu, tinggal gitu loh. Kemudian sampai menyatu dengan ludahnya, kemudian ditelan. Kalau sengaja dia telan karena tahu ada rasanya, maka batal. Tapi kalau dia nggak sengaja atau dia nggak bisa ngeluarinnya, udah apa di ujung tenggorokan, dia nggak bisa lagi mengeluarkannya, nanti dia nggak bisa, kecuali dia apa colok, baru kalau colok malah batal. Jadi karena dia lemah nggak bisa mengeluarkan, maka dimaafkan. Soalnya dia mampu melepehkan, tapi dia nggak melepehkan, sayang namanya. Lagi makannya Al tadi, sayang dikit lagi lah nih, tinggal dikit main telan aja lah. Maka badalika kato amin au nukhomah au kohwah. Yang termasuk itu apa? Kopi, serbuknya kopi masih nempel semuanya. Ente minum kopi seampas-ampasnya ini minum namanya. Kok nyelip-nyelip di gigi gitu. Habis subuh ada kopi-kopinya. Lumayan lah, ini telan batal gitu loh. Coklat yang lengket-lengket gitu kan. Habis mau subuh makan coklat ente, nyelip-nyelip di sini. Makan apa aja lah yang apa rasanya tertinggal atau sisa makanan. Biasanya apa?
cabai atau apa, suka nyelip-nyelip daging, tahu nggak ya? Kebangetan. Tahu nyelip juga mah kebangetan namanya. Kangkung. Atau dahak. Dahak itu sesuatu yang apa? Keluar dari dalam. Kemudian kamu telan kembali, bukan ludah loh. Ada ludah, ada dahak. Kalau dia nggak mampu untuk mengeluarkannya, maka nggak batal. Nukhomah itu banyak yang beda-beda artinya. Ada yang mengatakan nukhomah itu sesuatu yang manusia mengeluarkannya dari tenggorokan, dari tempat huruf kho. Kho sama ha dalam mana? Hah? Dalam ha. Jadi kalau ada dalam huruf kho yang keluar namanya nukhomah. Ada yang mengatakan lagi nukhomah itu ingus yang keluar dari hidung. Jadi masuk kemari terus dikeluarkan dari hidung, disebut nukhomah. Ini beda-beda ulama membuat penafsiran apa itu nukhomah itu. Ada yang mengatakan dahak, kayak nempel-nempel di sini, dikeluarin. Jadi sesuatu yang nempel di gigi atau di mulut yang tertelan lagi tanpa dengan kesengajaan atau karena tidak mampunya kita untuk melepehkannya, maka nggak membatalkan. Kalau mampu kita lepehkan tapi sengaja nggak kita lepehkan, maka hukumnya batal. Wal khamis ma wasala ilal jaufi wa kana ubarat thariq. Yang kelima, sesuatu benda yang mencapai masuk ke rongga tubuh. Dan sesuatu yang masuk itu berupa debu di jalan. Bagaimana nyegah debu ini di jalan? Ke masker. Maskernya nggak ada di jalan. Kok debu masuk ke hirup hidung kamu, masuk ke mulut kamu. Walaupun debu itu berupa benda najis. Apa itu benda najis itu maksudnya? Ada tai kuda kering. Kena apa? Mobil, kelindes, kan jadi apa? Debu. Atau tikus mati. Kering terus dia apa? Lindes, jadi debu. Atau pupuk. Nanti hancurin tuh. Hah? Kandang, kering kan? Dihancurin, kena debu, kena angin. Maka tidak batal puasanya karena masuknya debu-debu tersebut. Ya, asal jangan makan debunya aja gitu loh. Wa amma ghusluhu fa in ta'ammada fatha famihi wa wajaba wa illa fala. Adapun membasuh debu yang mughalladhah, maka jika ia bersengaja membuka mulutnya maka wajib dilakukan dibersihkan. Mughalladhah itu
apa namanya, kotorannya anjing atau babi atau apa, bangkainya, kencingnya yang kering, kemudian berterbangan sampai masuk sengaja ente, atau asapnya, ya sate babi, ada sate guguk. Kalau dia nggak bisa kamu menghalanginya, kamu lewat yang bakar sedikit, maka nggak membatalkan. Yang batal itu kalau ente sengaja yang bakar. Karena asapnya najis. Karena asapnya najis. Najis. Kalau dia sampai banyak berbekas ngeflek di baju kan kuning-kuning jadinya tuh, bukan najis. Kalau gitu, lewat sedikit nggak masalah, dimaafkan. Tapi kalau sampai ngeplek, najis. Kayak masuk ke mulut gitu, maka mulutnya dicuci pakai tujuh basuhan, salah satunya pakai debu. Dari kumur-kumur yang salah satu pakai air dicampur debu, kumur-kumur, selesai. Wasadisu wasabi'u ma wasala ilaihi wa kana ghorbalah daqiqin au dubaban ta'iran au nahwahu kabudin. Suatu benda yang sampai masuk ke rongga tubuh dan sesuatu yang berupa tepung ayakan atau lalat yang terbang atau yang semacamnya seperti baudoh, seperti nyamuk lagi nguap. Hah? Atau masuk aja. Hah? Lalu masuk nyamuk. Gimana? Kan nggak sengaja dia masukin maksudnya. Kecuali ada nyamuk terbang, dia sedot lah, itu batal. Kalau nggak sengaja dia sedot. Atau berupa tadi tepung ayakan, artinya apa? Orang lagi ngayak sesuatu sampai terbang-terbang ini sengaja sedot. Karena sulitnya menjaga dari benda-benda itu. Ya kan sulit kan menjaga, kecuali ente pakai apa? Masker, baru aman tuh. Debu ya aman, nyamuk ya aman, alat aman. Tapi ketika itu nggak ada, maka sulit untuk menjaganya gitu. Nah, kesulitan itulah yang membuat ini dimaafkan gitu. Kalau mudah menjaganya nggak dimaafkan. Karena sulit menjaganya maka ada rohsoh untuk ente bisa diampuni. Kalau orang sengaja membuka mulutnya, maka ya batal. Sudah tahu di situ banyak nyamuk, banyak lalat, sengaja dibuka biar masuk, batal.
Kalau karena nguap, kan nguap sengaja, ya tapi nguap itu kan nggak ketahan maksudnya. Kayak nguap yang bagus itu ya nggak sampai mangap. Kayak nguap disunahkan apa? Tutup atau ditahan, nggak sampai mangap. Kalau bersin jangan ditahan. Kalau nguap tahan. Orang kadang kebalik, bersin ditahan. Kalau nguap, wah. Itu setan tuh. Kerjaan setan memang. Kalau nguap usahakan nggak ada suaranya. Kalau bersin kenceng nggak apa-apa suaranya. Bagus. Jaga kesehatan. Kita malah kebalik kalau nguap. Biar orang dengar semua. Lu ngantuk. Ya nggak usah nanya lagi, orang udah nguap-nguap begitu. Ghorbala itu alat pemutar biji-bijian kayak blender dah. Dia lagi blender sesuatu sampai masuk. Jadi masuknya itu nggak sengaja, karena saking apa? Blender bumbu atau niprat atau tutupnya kebuka, nggak sengaja masuk apa-apa. Artinya dimaafkan yang seperti itu. Ini 7 kejadian yang ketika itu masuk ke rongga-rongga karena 7 kejadian ini, maka masuknya itu dimaafkan, tidak membatalkan puasa. Ketika dia masuk, maka dia melanjutkan tetap puasanya sampai selesai tanpa perlu mengqadha. Tapi kalau ini masuk dengan kesengajaan, maka tetap wajib batal puasanya dan dia wajib mengqadhanya tanpa perlu bayar-bayar yang lain, cukup mengqadha. Wallahu a'lam bishawab. Maka hanya Allah lah yang mengetahui yang benar. Selesailah apa yang dituliskan oleh Musannif Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami di dalam kitabnya Safinatun Najah, yang mana sudah kita baca sejak awal sampai kepada selesainya kitab ini. Kata beliau, nas'alullah al-karim, aku memohon kepada Allah yang maha dermawan, bijahi nabihil wasim, dengan kehormatan nabinya yang berwajah tampan, yang berwajah elok, an yukhrijani minal dunya musliman. Aku berharap Allah bisa menjadikan aku keluar dari dunia ini dalam keadaan sebagai orang muslim. Artinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa walidayya, dan juga kepada orang tuaku. Wa ahbabi, dan juga kepada orang-orang yang aku kasihi. Wa man ilayya intama, dan orang-orang yang kepadaku ia dinisbatkan. Murid-muridnya. Dia berharap, dia mendoakan sebenarnya diriku, orang tuaku, keluargaku, dan semua santri-santriku, sahabatku, teman-temanku, semuanya bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa yaghfirli walahum mukhamad, dan memberikan ampunan kepadaku dan kepada mereka atas hal-hal yang berbahaya. Seperti apa? Kadunuban,
kibair, kabair, dosa-dosa yang besar. Yang mudah-mudahan mereka semua mendapatkan ampunan dan diselamatkan oleh Allah dari dosa-dosa yang besar. Walamaman, dan dosa-dosa yang kecil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib ibn Hashim ibni Abdi Manaf, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putranya Abdullah, putra dari Abdul Muttalib, putra dari Hashim, putra dari Abdi Manaf. Rasulillahi ila kafatil khalq, yang mana beliau adalah utusan Allah kepada segenap makhluk, yaitu berupa jin, manusia, malaikat, sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Rasulil malahim, dan juga utusan Allah ke berbagai peperangan. Habibillah, yang merupakan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatih, sebagai pembuka para nabi dan membuka setiap kebaikan. Al-Khatim, dan juga sebagai penutup para kenabian. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan juga untuk pada keluarganya beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruhnya, semuanya. Yang sekarang ini keluarga beliau lagi di landa ujian yang berat, yang mudah-mudahan keluarga beliau mendapatkan ketabahan dari Allah, kesabaran, dan juga perlindungan. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mengurus, yang menjaga, yang mengatur seluruh alam semesta. Maka Syekh Salim bin Sumair menutup kitab ini dengan kalimat Alhamdulillah, mengikuti sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, majalasa kaumun majlisan lam yadkurullah ta'ala fihi walam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tiratan wa insya'a azabahum wa insya'a ghafara lahum. Kata Nabi, tidaklah seorang manusia, sekelompok manusia di suatu majelis atau pertemuan yang mereka tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala di majelis itu, dan mereka tidak bersolawat kepada Nabi mereka, melainkan pasti terdapat pada mereka satu kekurangan. Maka jika Allah berkehendak, Allah akan mengadab mereka, dan jika Allah berkehendak pula, maka Allah bisa memberikan ampun kepada mereka. Maka setiap majelis ditutup dengan pujian kepada Allah atau salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin illa kana alaihim khasratan yaumal qiyamah wa inda khalu al jannah. Dalam riwayat yang dikatakan, melainkan mereka terdapat pada diri mereka suatu penyesalan meskipun mereka nanti dimasukkan surga. Nyesel, ya Allah, kenapa dulu di majelis selesai saya nggak nyebut nama Allah, nggak nyebut nama Nabi. Kenapa? Hilangnya kemuliaan, hilangnya tambahan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidu Abdullah Al-Marghani, wa'lam ya akhi idza ra'aita alla yaktubal insan kitaban fi yaumihi illa qala fi ghadihi law kana ghairu hadza lakana ahsan walau zida hadza lakana yuhtahsan walau qudima hadza lakana ajmal walau turika hadza lakana afdal wa hadza min a'dhamil ibar wa dalilun
istilah an-naqsi alal jumlatil bashar. Kalau kamu melihat ada orang yang menuliskan kitab, kemudian dia merenungkan. Setelah selesai kitab ditulis, dia berkata, seandainya keadaannya bukan begini, mesti lebih baik kitab saya itu. Kalau saja saya tambahkan materi ini, mesti lebih baik. Kalau aja kitab saya itu saya tambahkan pendahuluan dengan ini, mesti lebih baik. Kalau saja saya nggak pakai ngomong ini di kitab itu, mesti lebih baik. Andai ada orang begitu, maka ini merupakan hal yang merupakan ungkapan yang paling agung dan sebagai petunjuk bagi penyematan kekurangan pada sejumlah kesadaran bahwa dia sebagai manusia punya kekurangan. Kalau ada orang kok nulis kitab selesai, ini top, udah nggak ada yang lain kitab saya, ini taat. Jika orang ngomong, coba saya nggak tambahin itu, coba saya kurangin ini, coba saya, hingga dia tak nulis lagi yang lain, karena merasa dirinya sebagai manusia setelah selesai menulis akan punya kekurangan, kecuali kitabullah. Kecuali Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini nggak ada keraguan lagi, mesti benar. Nggak ada kekurangannya, itu hanya Allah yang begitu. Kalau manusia yang lain akan mengatakan, coba tambah, coba. Menunjukkan itu adalah kesempurnaan. Maka selesailah ditulisnya kitab ini oleh musannif, oleh Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami. Dan kitab ini pula hadza wa ahtuma bima ruwiya an Ali radhiyallahu taala anhu anau qala man ahabba ayyuktala bil mikyal al aufa waliyakul akhira majlisihi aw hina yakumu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Sayyidina Ali, dia berkata, siapapun yang menyukai agar ia mendapatkan takaran dengan takaran yang penuh sempurna nanti di akhirat, maka hendaklah ia mengucapkan di akhir suatu majelis atau saat ia akan bangkit dengan ucapan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Imam Nawawi sebagai pensarah kitab ini diawali, ditulis oleh musannif pada tahun 1276. Maka selesai ditulis kitab ini pada tahun 1277 Hijriyah. Dari tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memohon, ja'alahullahu nafi'an bil bashari bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Badri. Semoga Allah menjadikan kitab syara ini sebagai hal yang bermanfaat bagi manusia dengan perantara kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang bulan purnama yang sempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala diniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana tarabna bi anana tarabna asrafna ala la dha'ishrafna fatub
تغسل كل حوبا واستر لنا عوراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة المسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي آله وصحبه داد تعزي صحبي والحمد في البدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.